berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan mencoba latihan soal ujian sekolah kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokuskan pada pembahasan materi bilangan. Kita langsung saja menuju soal yang pertama. Nah, ini adalah soal pertama, yaitu ibu membeli gula seberat 1,2 kuintal dalam rangka menyambut tahun baru. Gula tersebut akan dibagi-bagikan kepada para lansia di lingkungan sekitar. Jika setiap lansia menerima 1/4 kg, banyak lansia yang menerima gula tersebut adalah, nah, dalam hal ini berarti total gula yang dimiliki ibu adalah 1,2 kuintal. Kemudian dibagikan kepada para lansia, setiap lansia menerima 1/4 kg. Berarti banyak lansia yang memperoleh gula adalah, nah, ini tinggal dibagi di 1,2 kuintal itu dibagi 1/4 kg. Kenapa? Karena setiap orang mendapatkan 1/4 kg. Berarti kita harus membagi 1,2 kuintal ini menjadi 1/4 bagian, dan itu akan menjadi berapa banyak bungkusan. Nah, itulah yang akan kita cari untuk menentukan banyak orangnya. Nah, untuk menentukan ini kita perlu membuat satuannya menjadi sama. Ingat, 1 kuintal itu adalah 100 kg, berarti 1,2 kuintal ini adalah 1,2 kali 100 kg. Nah, kemudian kita buat ini menjadi pecahan biasa, berarti ini adalah 5/4 kg. Nah, berarti ini adalah 120 dibagi 5/4, atau 120 dikali 4/5. Nah, ini kita sederhanakan. Ini hasilnya adalah 24. Kemudian 24 kali 4 adalah 96. Jadi banyak lansia yang menerima bingkisan gula dari ibu adalah 96 orang. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian soal berikutnya adalah mengenai bilangan berpangkat. Nah, pada soal ini, jadi kita lihat soal ini meminta hasil dari perpangkatan, yaitu 16 dipangkatkan 2/3 dipangkatkan lagi 3/4. Nah, kita perlu ingat bahwa prinsip perpangkatan atau sifat perpangkatan di jika A pangkat B kemudian ini dipangkatkan C, ini maka menjadi A pangkat B kali C. Nah, sehingga di sini kita bisa hitung, berarti 16 dipangkatkan 2/3 dipangkatkan 3/4 itu sama dengan 16 dipangkatkan 2/3 dikali 3/4. Nah, dengan sifat perkalian kita bisa sederhanakan ini, coret sama-sama 3, kemudian ini bisa disederhanakan, ini 1, ini 2, berarti adalah 16 pangkat setengah. Nah, kita tahu pangkat setengah itu adalah akar. Jadi ini bisa ditulis sebagai akar dari 16, itu sama dengan 4. Atau 16 kita bisa ubah menjadi, misalkan berarti 4 pangkat 2, kemudian pangkat setengah. Nah, dengan sifat seperti tadi, 4 pangkat 2 kali setengah, atau 4 pangkat 1, 4. Jadi menghasilkan jawaban yang sama, sehingga jawabannya adalah A. Soal berikutnya, nah, ini mengenai bentuk akar. Jadi hasil dari 3 akar 18 kurang 8 akar 2 kurang akar 50 adalah, nah, ini kita bisa tentukan hasilnya jika
bentuk akarnya berbentuk sama. Jadi kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan akar kalau bentuknya seperti ini. Jadi A akar B ditambah C akar B. Nah, ini bisa dijumlahkan. Hasilnya adalah A ditambah C kemudian dikalikan akar B. Begitu juga dengan pengurangan. A akar B kurang C akar B itu sama dengan A kurang C akar B. Nah, berarti kita usahakan semua bentuk akar ini dalam bentuk akar yang sama. Kita lihat ini adalah akar 18, kemudian ini akar 2, akar 50. Triknya adalah kalian bisa membentuk akar-akar ini harusnya bisa dibentuk ke dalam bentuk yang paling sederhana. Karena optionnya semua berbentuk dalam akar 2. Berarti kita bisa ubah akar 18 dan akar 50 ini menjadi bentuk akar 2. Nah, kita bisa selesaikan dulu satu persatu. Misalnya 3 akar 18. Nah, 18 ini kita ubah bentuknya menjadi pemfaktoran yang mengandung bilangan kuadrat agar bisa nilai akarnya ditentukan. Nah, dalam hal ini 18 adalah 9 kali 2. Berarti dengan sifat akar ini artinya 3 akar 9 dikali akar 2. Nah, akar 9 itulah 3, sehingga di 3 kali 3 kali akar 2. Hasilnya adalah 9 akar 2. Nah, tinggal lagi satu, yaitu akar 50. Nah, akar 50 juga bisa disederhanakan, yaitu 25 kali 2. Nah, ini artinya akar 25 kali akar 2 atau 5 akar 2. Nah, setelah membentuk semua bilangan ini menjadi akar 2, baru kita bisa operasikan. Sehingga 3 akar 18 dikurang 8 akar 2 dikurang akar 50, ini sama dengan 3 akar 18 berarti 9 akar 2 dikurang 8 akar 2 dikurang 5 akar 2. Nah, dengan sifat akar kita bisa hitung bahwa ini 9 kurang 8 kurang 5 akar 2, atau ini negatif 4 akar 2. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya yaitu mengenai pola bilangan. Nah, diberikan gambar. Jadi Agus menyusun kelereng dalam petak-petak persegi dan membentuk pola seperti pada gambar. Banyak kelereng pada pola ke-8 adalah, nah, kalau kita lihat gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, kotak-kotaknya ini membentuk persegi. Nah, berarti di pola selanjutnya kotaknya menyesuaikan dengan pola sebelumnya. Misalkan kotak pertama itu adalah 1 kali 1, kemudian kotak kedua 2 kali 2, kotak ketiga 3 kali 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat pola kelereng yang dibentuk. Di pola pertama itu ada 1 kelereng. Kemudian di pola kedua itu ada 1 ditambah 2 kelereng, yaitu 3 kelereng. Kemudian di pola ketiga itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 kelereng. Nah, di pola keempat ini hampir sama, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, ini membentuk pola. Nah, yang ditanyakan adalah pola ke-8. Nah, sehingga dari sini kita bisa hitung bahwa pola ke-8 itulah 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah 8. Nah, kalau dilihat ini adalah deret aritmetika. Jadi inilah deret aritmetika. Nah, dalam deret aritmetika kita tahu bahwa selisih setiap sukunya itu adalah sama. Dalam hal ini bedanya atau selisihnya adalah 1. Kemudian kita tahu suku awalnya adalah 1, bedanya adalah 1, n-nya adalah
8. Nah, kita perlu ingat bahwa rumus SN untuk deret aritmetika adalah N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, kita tinggal masukkan, berarti yang ditanya adalah S8. Berarti ini 8 per 2 kali 1 ditambah 8 kurang 1 kali 1. Berarti S8 itu sama dengan 4 dikali 2 ditambah 7. Nah, ini artinya 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi banyak kelereng pada pola ke-8 adalah 36. Soal selanjutnya masih pola bilangan. Kita lihat, pada awal pengamatan terdapat 8 bakteri jenis tertentu. Setiap 24 jam bakteri tersebut membelah diri menjadi 2. Setiap 96 jam 1/4 dari seluruh bakteri dimatikan. Banyak bakteri setelah 144 jam adalah. Nah, dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa bakteri ini tumbuh atau membelah diri berdasarkan deret geometri, karena membelahnya menjadi 2. Jadi berdasarkan informasi ini kita bisa hitung secara manual, bisa juga dengan rumus, tapi dalam hal ini kita coba dengan manual. Nah, jadi di awal kita bisa buat tabel. Ini jam, kemudian ini banyak bakterinya. Jadi setiap 24 jam membelah diri menjadi 2. Berarti diawali dari 0 jam, kemudian 24 jam, 48 jam, 72 jam, 96 jam, kemudian 120 jam, kemudian 144 jam. Nah, kita isi di kolom kedua dengan banyak bakterinya di bagian awal itu adalah 8. Kemudian setelah 24 jam itu membelah diri menjadi 2 sehingga jumlahnya menjadi 16. Kemudian kali 2 adalah 32. Kemudian dikali 2 64. Kemudian dikali 2 128. Nah, ingat, setiap 96 jam 1/4 bakteri dari keseluruhan itu dimusnahkan atau dimatikan. Berarti di jam ke-96 ada proses mematikan bakteri, yaitu bakteri yang mati kita bisa hitung, yaitu 1/4 kali 128. Nah, ini hasilnya adalah 32. Sehingga 32 bakteri mati. Sehingga di menit ke-96 ini tersisa 128 dikurangi 32. Nah, ini hasilnya adalah 96 bakteri. Nah, kemudian kembali lagi setiap 24 jam membelah diri menjadi 2. Nah, sehingga ini hasilnya adalah, kalau 96 kali 2 itu adalah 192, kemudian 192 kali 2 adalah 384. Jadi jumlah bakteri setelah 144 jam itulah 384 bakteri. So, jawabannya adalah C. Soal selanjutnya tentang aritmetika sosial. Seorang penjual sepatu membeli 15 pasang sepatu seharga 1.250.000. Sebanyak 6 pasang dijual 90.000 per pasang, kemudian 7 pasang dijual dengan harga 100.000, sisanya dijual dengan 80.000. Nah, kita bisa hitung harga jualnya, berarti adalah 6 dikali 90.000, kemudian ditambah 7 dikali 100.000, ditambah
Berapakah sisanya? Karena ini 6, kemudian ini 7, berarti ini 13, berarti sisanya lagi 2, yaitu 2 dikali 80.000. Nah, kita bisa hitung ini adalah 540.000, kemudian ini adalah 700.000, kemudian ini adalah 160.000. Nah, kemudian kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 1.400.000 rupiah. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah harga jualnya. Kemudian kita tahu bahwa harga belinya adalah 1.250.000. Dari sini kita bisa mencari keuntungannya, karena yang ditanya adalah persentase keuntungan yang diperoleh. Nah, kita cari untung dulu. Untung sama dengan HC kurang HB. 1.400.000 dikurang 1.250.000. Nah, berarti ini adalah 150.000 rupiah. Nah, itu untungnya. Kemudian kita bisa cari persen untungnya adalah untung. Jadi persen untung adalah untung dibagi harga beli. Jadi dibandingkan dengan harga belinya dikali 100%. Nah, untungnya adalah 150.000, kemudian dibagi 1.250.000, kemudian dikali 100%. Nah, ini kita bisa coret, sederhanakan, dan ini kita bisa sederhanakan. Kemudian ini kita bisa sederhanakan dengan sama-sama membagi 5. Nah, ini hasilnya adalah 25, kemudian ini adalah 3, sehingga saya 300 dibagi 25 itu adalah 12%. Nah, jadi untungnya adalah 12%. Soal selanjutnya, pembangunan sebuah rumah diperkirakan memerlukan waktu 48 hari dengan melibatkan 20 orang pekerja. Setelah 6 hari, pembangunan rumah dihentikan selama 12 hari. Jadi setelah 6 hari bekerja, dihentikan 12 hari. Jika dianggap semua pekerja memiliki kemampuan yang sama, banyak pekerja tambahan yang diperlukan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu adalah. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena waktu yang diperlukan dengan banyak pekerja itu konsepnya berbalik. Jadi semakin banyak pekerja yang ikut bekerja dalam membangun rumah, maka waktu yang diperlukan semakin sedikit. Nah, dalam permasalahan ini kita harus buat perbandingannya. Nah, di sini terlihat bahwa sudah dikerjakan 6 hari. Itu melibatkan 20 orang. Nah, kemudian kalau mau 48 hari itu bisa menggunakan 20 pekerja. Nah, berarti sisa waktu secara normal itu adalah 48 dikurangi 6, itu 42 hari. Nah, 42 hari ini bisa dikerjakan oleh 20 orang. Nah, sekarang setelah 6 hari, pekerjaan tersebut dihentikan selama 12 hari. Nah, berarti ada 12 hari yang tidak dikerjakan oleh para pekerja itu. Nah, sehingga sisa waktu yang tersedia itu adalah 42 dikurangi 12, atau ini adalah 30 hari. Nah, sekarang kalau 30 hari ingin selesai
tepat waktu itu berapa orang? Kita misalkan X. Nah, dari kedua perbandingan ini atau kedua informasi ini kita bisa buat perbandingan, yaitu 42/30 sama dengan X per 20. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Ini kita bandingkan dengan ini, kemudian kita balik. Ini berbanding dengan ini. Nah, sehingga dari sini kita bisa lakukan kali silang. Atau 30X sama dengan 42 kali 20. X sama dengan 42 kali 20 per 30. Ini kita bisa coret. Kemudian 42 dengan 3 itu bisa kita sederhanakan menjadi ini 14, ini 1. Sehingga hasilnya adalah 14 kali 2, ini adalah 28 orang. Nah, hati-hati. Yang ditanyakan adalah pekerja tambahan, bukan banyak pekerjanya. Jadi 28 ini adalah pengecoh. Ini pengecoh. Nah, sehingga pekerja tambahan itu adalah 28 dikurangi yang awalnya adalah 20. Berarti 8 orang. Jadi pekerja tambahannya adalah sebenarnya 8 orang. Oke, soal selanjutnya atau soal terakhir mengenai perbandingan. Perbandingan uang Putu, Made, dan Nyoman adalah 8 banding 5 banding 4. Jika selisih uang antara Putu dan Nyoman adalah 200.000, maka jumlah uang ketiga anak tersebut adalah. Nah, dalam hal ini kita bisa gunakan perbandingan, yaitu Putu berbanding Made berbanding Nyoman itu adalah 8 berbanding 5 berbanding 4. Nah, sekarang kita punya informasi kembali, yaitu selisih uang Putu dan Nyoman adalah 200.000. Putu kurang Nyoman itu sama dengan 200.000. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah Putu ditambah Made ditambah Nyoman. Jadi jumlah ketiga atau jumlah uang ketiga anak ini. Nah, dari sini kita bisa gunakan perbandingan sebagai bantuan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita lihat perbandingannya. Perbandingan, kemudian ini kenyataan. Nah, kalau P kurang N, jadi kenapa P kurang N? Kenapa bukan N kurang P? Karena P lebih besar dari N perbandingannya. Sehingga ini adalah 8 kurang 4. Kemudian nyatanya adalah 200.000. Kemudian P tambah M tambah N itu adalah 8 tambah 5 tambah 4. Berarti inilah 4, ini 17. Nah, ini X. Nah, inilah yang ditanyakan. Nah, kita tahu bahwa permasalahan ini adalah permasalahan perbandingan senilai. Sehingga kita bisa buat perbandingannya, yaitu 4 berbanding 17 sama dengan 200.000 berbanding X. Sama seperti tadi, kita bisa lakukan kali silang. 4 kali X sama dengan 200.000 dikali 17, sehingga X sama dengan 200.000 kali 17 per 4. Ini sama dengan, kita bisa sederhanakan, ini adalah 5, berarti 5 kali 17 itu adalah 85 atau 850.000. Jadi jawabannya adalah D. Sehingga jumlah uang ketiga anak itu adalah 850.000. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut pembahasan soal-soal mengenai
materi aljabar pada minggu berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan tetap belajar. Sekian dan terima kasih.